baiknya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih ibadah live streaming. Setidaknya kita dapat memuji Tuhan. Kita masih mampu bertahan. Amin. Amin. Pada pagi hari ini sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan, mari kita sucikan terlebih dahulu hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kuduskan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya.
Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali kepada kita semuanya. Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini, mari kita mengambil masa sebentar untuk berdoa buat negara ini dan juga buat negara kita Indonesia. Saya yakin dan percaya semakin banyak kita berdoa, semakin melimpahlah anugerah Tuhan buat negara ini dan juga buat negara kita Indonesia. Haleluya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memohon pemulihan demi pemulihan terjadi buat negara ini dan juga buat negara kita Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya Allah Roh Kudus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami nyanyikan haleluya kepadamu ya Bapa yang baik. Oh, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas bumi ini. Haleluya, Engkau berkuasa Tuhan di bumi Malaysia. Engkau berkuasa di bumi Indonesia. Haleluya. Oh, riandara baraya sikiriandara baraya sande. Pagi ini Bapa, kami menyatukan hati kami. Kami mengangkat negara ini ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi. Secara khusus ya Tuhan, dari segi pandemi COVID-19 ini, kami doakan ya Bapa, campur tangan Tuhan, uluran tangan kasih Tuhan yang berkuasa, teruslah bekerja di negara ini ya Tuhan, memulihkan umat-Mu, memulihkan keadaan negara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat melakukannya bagi kami, karena kami adalah ciptaan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala bangsa. Bapa, pada saat ini kami mengistiharkan pemulihan terjadi di negara ini, pemulihan dari segi pandemi COVID-19. Bapa, kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap umat-Mu ya Bapa, yang bekerja di barisan hadapan untuk memerangi Tuhan COVID-19 ini. Terima kasih buat dedikasi mereka, terima kasih buat pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat usaha demi usaha yang mereka sudah lakukan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau melindungi mereka dan juga keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada di negara ini, buat setiap kerjasama yang baik untuk memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu yang ada di negara ini akan senantiasa ya Bapa, berusaha, akan senantiasa Tuhan, ikut arahan daripada pemerintah tempatan ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di negara ini. Bapa, kami bersyukur dan kami ingin melihat kuasa Tuhan terus bekerja di negara ini. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati keadaan ekonomi di negara ini ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang ada di negara ini akan terus hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kami doakan juga Tuhan pemulihan dari segi industri ya Tuhan, sosial dan budaya, politik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang campur tangan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapa, supaya kami dapat beribadah kembali secara fisik di rumah-Mu ya Tuhan, khususnya bagi kami pendatang asing di negara ini ya Bapa. Uluran tangan kasih-Mu ya Bapa bekerja Tuhan di dalam kerinduan kami untuk beribadah ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Negara kami, negara Republik Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya pemulihan demi pemulihan juga akan terjadi di negara kami ya Tuhan. Secara khusus pemulihan dari segi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau berkarya dengan luar biasa. Kuasa-Mu dicurahkan Tuhan di bumi Indonesia. Kuasa-Mu dicurahkan di bumi Indonesia. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan, dan kuasa yang memulihkan keberadaan
umat-Mu ya Bapa. Kami doakan ya Tuhan, biarlah kuasa yang sama yang bekerja di negara ini akan juga bekerja di negara kami, Republik Indonesia ya Bapa. Terima kasih. Berkati juga Tuhan orang-orang yang bekerja di garis depan ya Tuhan. Engkau rapilah mereka, Engkau pimpin mereka, berkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka, kuatkan mereka ya Tuhanku, supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik senantiasa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat dedikasi mereka, usaha mereka dan pelayanan mereka ya Bapa. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dengan limpahnya dan juga keluarga mereka ya Bapakku. Terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami menyerahkan kedua negara ini ke dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di kedua negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perkatakan kesejahteraan buat negara Malaysia. Sejahteralah negara ini di dalam nama Yesus. Sejahteralah negara Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di negara ini dan di negara Indonesia. Terpujilah nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Remy. Oleh sebab itu saya berikan kesempatan ini kepada Saudara Remy untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Amin. Hai, shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan juga saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa saudari-saudariku dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, amin. Dan puji Tuhan karena case kita di Malaysia sudah semakin menurun, kita bersyukur. Dan selamat bertemu, selamat berjumpa di ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun tidak secara fisikal, tetapi kita dapat berjumpa di screen pada pagi ini. Dan kita sangat bersyukur ya, karena kita masih dapat mendengar firman Tuhan. Kita masih dapat memuji dan menyembah Tuhan kita, amin. Dan pada pagi ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini mengubah kehidupan saya dan saudara, agar kita lebih maju, agar kita lebih progres untuk kemuliaan Tuhan, agar kita lebih dibentuk oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudariku, dan di sini sebelum kita pergi ke selanjutnya, kita melihat ada satu cerita ya, di mana dua orang ini salesman, salesman yaitu penjual yang mempromosikan ya. Dua orang ini dari syarikat yang membuat satu jam tangan. Tahu jam tangan ya, yang begini ya. Jadi mereka berdua ini dihantar ke satu tempat, ke satu daerah, tetapi kawasan tidak sama ya. Seperti seorang mungkin seperti dinilai, satu di Mantin, tapi negeri-negeri 9 begitu ya. Tapi dua orang ini dihantar oleh syarikat mereka untuk menjual jam tangan kepada orang di situ, karena mereka adalah syarikat yang baru membuat jam ini. Jadi dua orang ini dihantar ke sana, si A dan si B lah, saya tak payah sebut nama. Jadi si A ini bila dia sampai di sana, dia melihat, apa nih, orang nih semua sudah pakai jam tangan. Tidak patut mereka membeli jam tangan daripada saya. 1 hari tak ada orang beli, 2 hari tak ada orang beli, dan 3 hari juga tak ada orang beli. Jadi dia call dia punya bos. Dia kata, bos, tak ada orang belilah di sini. Orang tak mau beli. Mereka tak mau, mereka lalu saja. Mereka tak mau beli, tengok pun tak mau. Jadi dia cakap, kalau macam ni saya mau baliklah. Saya tidak mau menjual di sini. Jadi dia pun balik. Jadi bos cakap, okeylah kamu mau balik, balik saja. Dan yang kedua ini, si B ini, dia menjual. Hari pertama tak ada orang beli, hari kedua tak ada orang beli, hari ketiga tak ada orang beli, hari keempat pun tak ada orang beli. Dan hari kelima dia panggil orang, mari, jam ini cantik, jam ini begini, dia berusaha, dia terus bekerja keras. Jadi akhirnya dalam 10 hari itu dia
menjual banyak jam tangan sehingga kan stok dia habis. Jadi dia pun balik ya, karena jualan target sasaran jam tangan yang dia jual itu sudah habis, sudah laku, laris. Jadi apabila dia balik dan bos dia menaikkan pangkatnya, bos dia memberikan gaji yang lumayan, ditinggikan gajinya karena ketekunan dia. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana ketekunan ini menghasilkan sesuatu. Kita melihat si B ini tadi, dia tekun menjual, dia bekerja, dia berusaha, dan dia telah mendapat kebaikan daripada bosnya. Dan hari ini ada sesuatu hal yang harus kita tahu dan harus kita pelajari daripada satu peristiwa di dalam Alkitab yang tentang ketekunan. Jadi saudara-saudariku, mari kita melihat kepada Kisah Para Rasul bab yang kedua, ayat yang ke-41 hingga 47. Jadi mari kita sama-sama baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku, hal ini, peristiwa ini terjadi selepas hari Pentakosta. Kita melihat di situ ada 3.000 jiwa yang diselamatkan pada hari itu, ya, pada hari itu. Dan orang-orang ini mereka bertekun dalam pengajaran, ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat di dalam firman ini ada dua kali disebut di dalam Alkitab ini tentang bertekun. Di dalam kitab terjemahan Indonesia kita melihat di ayat yang ke-41 tadi, ya, ada yang bertekun di situ. Dan yang kedua, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul-kumpul tiap hari dalam bait Allah. Jadi kita melihat di sini ada 2 kali, ya. Ayat ini di dalam teks yang kita baca ini 2 kali tercatatnya ketekunan ataupun bertekun, ya. Jadi kita melihat sesuatu hal yang luar biasa di sini. Karena ketekunan mereka, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi, saudara-saudariku. Jadi ini yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu pada hari ini. Jadi khotbah ataupun tema saya pada pagi ini yaitu ketekunan membawa kebangkitan. Persevere brings revival, yang membawa kebangkitan rohani. Jadi untuk kita melihat kebangkitan terjadi, untuk kita melihat ketekunan, revival di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam negara kita, di dalam negeri kita, community kita, satu hal yang harus kita ada, yaitu ketekunan. Ketekunan ini harus ada di dalam setiap orang-orang percaya. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, yaitu gereja pada awalnya selepas Pentakosta, selepas kenaikan Yesus dan hari Pentakosta dicurahi Roh Kudus, ramai yang bertobat apabila rasul-rasul mengajar, apabila rasul-rasul memberitakan tentang Yesus. Jadi banyak orang bertobat. Dan bukan hanya bertobat, haleluya saya selamat, tidak, tetapi ada hal yang mereka lakukan selepas mereka percaya. Jadi hari ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen hari ini, apakah yang kita lakukan?
Adakah kita bertekun? Ataupun kita sudah dibaptis? Amin. Itu saja. Tetapi hari ini saudara, ada 3 hal ini yang kita patut lihat, yaitu ketekunan ini kita patut aplikasikan, terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudari-saudariku. Amin. Jadi sebelum itu, kita sering kali berdoa untuk revival. Revival Tuhan, kami rindukan kebangkitan. Kami maukan kebangkitan terjadi pada saat hari ini. Adakah hanya sekadar doa? Tidak, saudara-saudariku. Jadi mari kita pelajari 3 hal ini yang kita lihat apa yang murid-murid Yesus ataupun waktu itu orang Kristen yang awal pada waktu itu lakukan. Jadi sebelum itu kita lihat apakah maksud ketekunan ini. Saya lihat dalam kamus bahasa Indonesianya, arti definisi tekun ini dia berarti berkeras hati, bersungguh-sungguh, tetap berpegang teguh pada sesuatu. Dan kalau kita lihat dalam dalam bahasa Yunaninya, yaitu proskaterio, ya, proskaterio yang bermaksud to continue all the time in a place, yaitu terus menerus di suatu tempat, dan spend much time with, dia meluangkan sesuatu masa yang banyak dekat di sesuatu perkara. Dan to persevere and not to faint, yaitu untuk berteguh, tetap tidak orang cakap tidak lelah, ya. Dan wait on constantly, yaitu menunggu dengan penuh kesabaran. Jadi ketekunan ini apa? Berkeras hati, sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi saudara-saudariku, kita lihat apakah 3 hal ketekunan ini. Jadi untuk kita melihat kebangkitan terjadi, untuk kita melihat banyak jiwa yang diselamatkan, untuk kita melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan community kita, keluarga kita. 3 hal orang Kristen harus lakukan. Yaitu yang pertama, kita lihat daripada teks firman Tuhan kita ini tadi, kita melihat bertekun dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ayat yang yang ke-41, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat ke-42, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pada waktu itu mereka, mengapa yang pada waktu itu mereka berkata tekun dalam pengajaran rasul-rasul? Ingat, pada waktu itu tidak ada Alkitab yang seperti yang kita punya pada hari ini. Ya, mereka hanya mendengar ajaran-ajaran daripada rasul-rasul yang telah dipilih Tuhan, yaitu 12 rasul. Tetapi yang seorang itu Yudas tidak ada, yang 11 orang itu. Jadi Kristen yang pertama, mereka bergantung kepada pelajaran, pengajaran rasul-rasul. Karena pada waktu itu rasul-rasul dekat dengan Yesus, yang diajar oleh Yesus, yang bersama dengan Yesus. Jadi orang ini mengajar mereka. Jadi mereka bertekun. Apa artinya yang saya katakan arti tekun? Mereka terus tetap berpegang kepada firman Tuhan itu. Ya. Jadi mereka mendengar itu daripada rasul-rasul, ya. Jadi bagaimana pula hari ini saudara-saudariku? Adakah kita bertekun? Ataupun tidak, hanya hari Ahad saja kita bertekun melihat Alkitab kita. Hari ini kita tidak seperti dulu, kita punya Alkitab. Bukan hanya hari Ahad saja, bukan hanya kita mendengar dari Ibu Gembala ibadah online setiap hari Ahad saja. Tidak, saudara-saudariku. Tetapi bertekun di dalam firman Tuhan itu, saya dan saudara punya Alkitab hari ini, di mana itu yang harus kita pegang. Alkitab itu harus kita simpan dalam amari. Tidak, saudara-saudariku. Firman Alkitab itu harus kita baca. Bagaimana cara kita menghargai Alkitab kita? Bukan hanya sekadar kita balut baik-baik,
Bukan hanya sekadar kita bersihkan, bukan sekadar cium Alkitab itu, tetapi saudara-saudariku, lebih daripada itu, yaitu dengan membaca firman itu. Karena firman Tuhan ini adalah sesuatu yang penting. Sepertinya makan, ya, makanan bagi kita, makanan rohani kita. Kalau kita tidak makan satu hari, saudaraku, ya ampun, kalau saya tidak bisa itu. Ya. Kalau kita berpuasa itu kita kena mengawal diri. Tetapi firman Tuhan ini begitu juga dengan kehidupan kita. Bila kita tidak makan satu hari, 2 hari, tak dapat. Tapi bertekun dalam firman Tuhan, sentiasa membaca, sentiasa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ya, renungkan firman ini siang dan malam, saudara-saudariku. Bukan kita tidak harus kerja, tidak. Tetapi yang penting kita menghargai, kita membaca, kita tekun dalam firman Tuhan ini. Amen. Nah, hari ini kita punya pemimpin gereja. Kita punya pastor hari ini yang mengajar kita hari Ahad. Dan sekarang ini kita ada ibadah online. Belajar, ya, dari C-group kita belajar firman Tuhan, daripada kelas kita belajar firman Tuhan. Saudara-saudariku, kalau kita bertekun, kita mau memahami, kita mau belajar apakah firman Tuhan ini. Jadi kita bertekun, mengikuti kelas, mengikuti C-group, mengikuti ibadah. Walaupun ibadah itu dilakukan secara online pada hari ini, pada seperti berapa bulan yang lalu. Ya, bukan hanya di fisikal saja kita bertekun, saudara-saudariku. Jangan kita mengatakan, ya, oh, saya tidak dapat menyembah Allah, saya tidak dapat fokus, saya tidak dapat menerima firman Tuhan ini karena dijalankan secara online. Itu sekadar alasan. Minta maaf, saudara-saudariku, itu sekadar alasan. Kita melihat, oh, rindu ke gereja dan sebagainya. Saudaraku, kita harus bertekun di dalam firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Bila pastor kita, bila pemimpin gereja kita, bila saudara-saudari kita mengongsikan firman Tuhan itu dengan kita, saudara-saudariku, kita harus mendengarkannya, kita harus merenungkannya, kita harus mengikuti ibadah online kita. Itu yang penting. Ya, pastor kita, pemimpin yang lain, mereka meluangkan masa yang lama untuk merekod video, untuk mereka menyediakan khotbah. Tetapi kita tidak mau, karena cakap online ini tak bagus, tak baik. Itu alasan, saudara-saudariku. Karena penyembahan Tuhan itu antara saya dan saudara. Saya dengan Tuhan saja, kita dengan Tuhan saja, bukan kepada kita semua di sini. Jadi bertekunlah, ya, di dalam firman Tuhan. Apabila kamu tidak mengerti firman Tuhan itu, tanya kawan kamu, call pastor kamu. Bagaimana ini pastor? Bagaimana? Kongsi dengan kawan kita. Itu cara kita bertekun dan belajar dalam firman Tuhan. Minta pengertian daripada Tuhan bila kita tidak mengerti. Karena bertekun di dalam firman Tuhan itu adalah kita bersungguh-sungguh, berkeras hati, mau membaca, kita mau memahami firman Tuhan itu. Amen. Amen, saudara-saudariku. Yang pertama, bertekun di dalam firman Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, mungkin kita jarang, mungkin kita selama ini 1 minggu sekali. Saudara-saudariku, saya cabar kita semua untuk kita tekun di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan kita. Ya, mungkin kita bermula dari 10 menit, 1 hari. Kalau kita memulakan, bertekunlah, saudara-saudariku. Kalau kamu ingin melihat mujizat, kalau kamu ingin melihat kebangkitan, revival dalam kehidupan kita, ini yang harus kita lakukan, saudara-saudariku. Kita semua harus sama-sama bertekun di dalam firman Tuhan kita. Amen. Dan hal yang kedua, perkara yang kedua di sini, bertekun dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Persekutuan dalam kata Yunaninya yang mengatakan koinonia, yang berarti close relationship, communion, yaitu hubungan yang rapat, yaitu tentang makan bersama-sama. Kalau kita lihat di dalam peristiwa ini di mana
Jemaat Kristen pada awalnya mereka buat apa? Mereka makan bersama-sama, mereka memecahkan roti bersama-sama. Ada yang menjual harta mereka untuk dikongsikan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kenapa mereka buat begitu? Saya tidak minta ya kita semua jual harta kita, jual tanah kita, jual rumah kita untuk kita beri kepada gereja dan jemaat-jemaat yang lain. Bukan begitu, saudara. Waktu itu ya memang mereka melakukan hal begitu, tapi bukan saya suruh kamu menjual, tidak. Melainkan kalau Tuhan yang menyuruh saudara ya, bukan kehendak saudara sendiri. Tapi pada waktu itu mereka menjual harta. Karena pada saat itu mereka mula-mula gereja yang awal, mereka sangat dipenuhi. Ya, mereka dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi dengan kasih. Mereka mengasihi satu sama lain. Karena mereka mengasihi satu sama lain, saudaraku, mereka rela untuk berkongsi apa yang mereka makan, apa yang mereka ada, dikongsikan bersama dengan saudara-saudari yang lain, dengan jemaat-jemaat yang lain, diberikan untuk pelayanan dan sebagainya. Karena mereka bertekun di dalam persekutuan mereka. Mereka punya hubungan yang akrab. Mereka punya hubungan yang rapat dengan sama sendiri. Amen. Jadi hari ini adakah kita rapat dengan jemaat-jemaat kita? Atau kita hanya rapat dengan kawan kita saja? Atau kita hanya rapat dengan kita di dalam pelayan saja? Ataupun pemimpin saja? Saudara-saudariku, bertekun di dalam persekutuan kita, yaitu siapa saja, kita semua sama. Kita semua tidak ada kamu lebih tinggi pangkatnya. Tidak, semua kita adalah sama. Jadi saudara-saudariku, mari kita semua sama bertekun dalam persekutuan kita. Kita bertanya kepada kawan kita, bagaimana kamu? Hari ini kita punya teknologi yang sangat canggih. Kita boleh menelepon, kita boleh WhatsApp, kita tanya kabar, ada apa? Kalau dia ada masalah, doa, dorong, galakkan mereka, nasihati mereka. Saudara-saudariku, ini yang harus kita perbuat. Bertekun di dalam persekutuan kita. Kita meluangkan masa dengan saudara-saudari kita. Kita luangkan masa mendengar. Kalau dia ada masalah, pergumulan, kita meluangkan masa dengan dia, dengar. Dan kita berdoa, kita membangun, kita mendengar apa yang dia gumulkan. Saudara-saudari, kita lihat, saya tak biasa dengan orang ini. Saya cakap, ini saya tak mau kawan dengan dia ini. Itu bukan sifat prinsip Alkitab. Itu bukan prinsip orang Kristen, saudaraku. Jadi mereka semua ini, mereka mengasihi sama sendiri. Mereka membangun sama sendiri. Mereka menggalakkan sama sendiri. Amen. Dan orang Kristen harus punya begini. Saya tidak menyuruh saudara-saudariku makan bersama setiap hari, kamu belanja dia. Tidak. Apa yang Alkitab ini ingin katakan kepada kita hari ini, yaitu betapa pentingnya kita berhubungan dengan kawan-kawan kita, dengan sesama jemaat, dengan sesama anak-anak Tuhan yang lain. Jangan kita hanya pilih kumpulan kita saja. Kumpulan kita begini, kumpulan ini kami tidak mau. Tidak. Karena bila orang melihat jemaat-jemaat Tuhan, orang Kristen yang awal itu, mereka disukai orang. Jadi daripada melihat mereka, banyak orang menjadi percaya. Jadi kita melihat di sini, di mana persekutuan kita itu, apabila kita sering berkumpul, kita sering bersekutu, kita sering memuji Tuhan bersama-sama, kita sering berdoa bersama-sama, saudara-saudariku. Orang melihat, ya, orang melihat kita dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan orang itu pada waktu itu melihat bahwa anak-anak Tuhan, orang Kristen ini belainan, maka mereka mempercayai Yesus karena melihat anak-anak Tuhan, melihat Kristen pada waktu itu. Karena kita adalah saksi.
kita adalah memantulkan Kristus. Ya. Jadi saudara-saudariku, mari kita bertekun. Jadi mereka pergi ke rumah masing-masing, mereka memuji Tuhan, mereka makan bersama. Dan hari ini, apa yang saudara-saudariku boleh lakukan? Di cell group, mengikuti cell group. Jangan kita, hari ini cell group di dia lah, saya tak mau dengan dia, saya tak mau bergaul dengan sel itu. Bukan begitu saudaraku. Tapi kita haruslah bertekun di dalam persekutuan kita, hubungan kita dengan sesama sendiri. Men, kita harus mengambil berat antara satu sama lain, mendorong dan juga tekun juga dalam beribadah. Walau apa cara sekalipun ibadah itu dilakukan secara online, secara fisikal. Jadi bila kita memuji Tuhan itu, mari kita bawa teman kita. Mari kita kumpulkan kawan-kawan kita. Mari kita beribadah. Walaupun secara online. Bawa berkumpul. Tekun di dalam persekutuan kita. Amen. Agar kita semua sama boleh menjadi garam. Kita boleh menjadi saksi. Di mana sekalipun tempat kita. Di hostel kita. Di keluarga kita. Di kampung kita dan sebagainya. Amen. Dan apabila orang melihat jemaat di Kisah Para Rasul, maka ada revival, yaitu banyak orang percayakan Tuhan, banyak orang yang menerima Yesus, yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka tekun di dalam persekutuan mereka, karena mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam firman Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara-saudariku, bertekun dalam doa. Ini tidak ketinggalan. Tadi kita melihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga mereka bertekun di dalam persekutuan, memecahkan roti dan juga bertekun di dalam doa. Ya. Berdoa memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Seperti isi dengan kuku yang tidak dapat dipisahkan, yang rapat. Jadi orang Kristen, dengar, anak-anak Tuhan, saudara-saudariku, kita tidak dapat dipisahkan daripada berdoa. Amen. Karena apa juga? Yesus juga berdoa untuk kita, saudari-saudariku. Ya, dalam Yohanes 7 ayat yang ke-19, Yesus berdoa untuk kita. Untuk orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kita bersekutu, berdoa untuk sama sendiri, berdoa untuk negara kita, berdoa untuk pekerjaan dan keluarga, komunitas, saudara mara kita. Berdoa memang satu cabaran bagi orang percaya. Ya, kadang-kadang kita berdoa pada waktu malam, kita baring, ya kita sudah mau tidur, tapi kita berdoa. Doa kita malam tidak ada amin. Karena apa? Belum lagi kita mengamin, kita sudah memimpi. Kita sudah tidur, saudara-saudariku. Ya, berdoa memang cabaran. Murid-murid Yesus pada waktu itu, apabila Yesus berdoa pada malam Yesus ditangkap itu, mereka tidur. Yesus menegur mereka. Ya, mereka tidak boleh tahan, mereka tidur. Yesus berdoa dan berjaga-jagalah, saudara-saudariku. Jadi harus kita tekun di dalam doa. Harus kita luangkan masa di dalam doa. Amen. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa karena kita kecewa. Kita melihat bahwa tiada jawaban. Kadang-kadang lama tunggu daripada Tuhan. Kita tidak sabar. Kita tidak tekun di dalam doa. Jadi bagaimana untuk kita melihat penerobosan, bagaimana kita dapat melihat kebangkitan terjadi. Kita tidak tekun dalam sesuatu perkara. Kita tidak berusaha. Ya. Jadi berdoalah. Mari, saudara-saudariku, tekunlah kita di dalam doa. Bagaimana bertekun di dalam doa? Luangkan masa kita. Kalau mula kita mungkin 10 menit, 20 menit, 30 menit. Dan ikut kebaktian doa. Ya, itu juga bertekun di dalam doa, saudari-saudariku.
Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bukan hanya waktu kita susah, kita bertekun, Tuhan, kita berdoa 2 jam. Bila kita tidak masalah, Tuhan, saya tidak mau berdoa. Bukan begitu, saudara-saudariku. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tekun di dalam doa. Mari kita bangkitkan mezbah doa kita. Wujudkan mezbah doa kita di antara kalian, di hostel-hostel kalian, di tempat kalian berada. Mari bersekutu di dalam doa. Amen. Saudara-saudariku, bila ada pertemuan doa, jangan biarkan pemimpin saja, jangan biarkan pastor saja, tetapi kita semua adalah sama. Mari, ayo kita bertekun di dalam doa kita. Amen. Wujudkan mezbah doa di hotel, di roommate kita, dan sebagainya. Saudara, untuk melihat revival, untuk melihat kebangkitan rohani terjadi, 3 hal ini harus kita lakukan, saudara-saudariku. Kita belajar daripada gereja yang mula-mula. Ya, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi, kalau kita ingin melihat banyak orang yang diselamatkan, mari lakukan 3 hal ini. Bertekun dalam firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan. Ketiga, bertekun di dalam doa. Mari saudara-saudariku, mari kita semua sama rindukan kebangkitan. Mari kita rindukan revival. Mari lakukan hal ini. Mari saudara-saudariku, ayo, mari kita maju. Amen. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini menentang setiap hidup kita. Mari kita sahut tantangan ini. Mari kita sebagai satu gereja, mari kita sebagai orang percaya merindukan hal ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajar kami. Di dalam kisah para rasul ini kami melihat bahwa kuasa Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan terjadi karena murid-murid pada waktu itu, gereja, jemaat pada waktu itu, mereka bertekun. Tuhan, ajarlah kami bertekun di dalam pengajaran firman-Mu, di dalam doa, di dalam persekutuan. Tuhan, berikanlah, curahkanlah kasih-Mu di dalam setiap kami, agar kami mengasihi satu sama lain dengan lebih lagi Tuhan. Dan berilah kami kerinduan untuk kami terus bersekutu, dan berikanlah kami kerinduan untuk berdoa, kekuatan Tuhan dan semua kelemahan-kelemahan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami berdoa, biarlah kami sentiasa berusaha ya Tuhan Yesus, untuk berusaha, bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk bertekun di dalam hal-hal ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang bersaksi untuk Engkau ya Tuhan. Dan jadikanlah kami saksi Engkau yang hidup ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami tahu kami punya banyak kelemahan, tetapi Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau akan membantu kami. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengubah kehidupan setiap kami semua ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kebangkitan Engkau terjadi di tanah kami, di kehidupan kami yang lebih-lebih lagi, di dalam keluarga kami Tuhan, dan di community kami Tuhan. Kami merindukan banyak orang. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami Tuhan yang belum mengenali Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selamatkan mereka. Biarlah kebangkitan Engkau terjadi ya Tuhan Yesus. Dan kami orang-orang Kristen terus dipakai dan terus bertekun Tuhan di dalam kehidupan Kristen kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, mari jadi orang Kristen yang bertekun. Mari jadi orang Kristen yang kuat, bersungguh-sungguh. Bukan hanya Kristen Christmas, bukan hanya Kristen musiman seperti minggu lepas. Jangan sebegitu saudara. Tapi mari saudara-saudariku, ayo kita sama-sama. Terima kasih. Tuhan memberkati dan shalom.